Habib Ali bilang 10 malam udah berlalu dari bulan suci Ramadan. Nih malam hari ini nih malam ke-10 Ramadan. Begitu cepat, baru kemarin kita masuk Ramadan. Sekarang udah 9 hari berlalu, nih malam ke-10. Besok malam ke-11, berarti 10 pertama udah berlalu, 10 rahmah berlalu, masuk 10 maghfirah dari Allah Ta'ala. Habib Ali bilang, apakah ada di antara kalian yang tumbuh di dalam hatinya keinginan, semangat untuk kembali kepada Allah? Apakah ada di antara kalian yang udah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur? Apakah ada di antara kalian yang telah menjadi orang yang wara' kepada Allah Ta'ala, yang telah berzuhud di dunia? Apakah ada di antara kalian yang bertambah kekhusyuannya kepada Allah Ta'ala? Apakah ada di antara kalian yang duduk sendiri dengan dirinya, dia menangisi dosa-dosanya yang selama ini dia lakukan, dia mengingat dosa-dosanya yang besar, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang seperti itu? Allah Ta'ala bilang tentang kaum salihin, mereka yakhiruna lil adhqan, mereka tersungkur sujud di atas wajah mereka, mereka menangis dan bertambah kekhusyuan mereka kepada Allah Ta'ala. Berlalu 10 malam seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini enggak lain hanyalah karena hati yang udah beku di dalam hati kita, udah enggak berpengaruh lagi nasihat Al-Quran, enggak berpengaruh. Mudah-mudahan Allah melumerkan nih hati kita, mencairkan hati kita sehingga kita bisa mendengar nasihat Al-Quran membekas di dalam diri kita, sujud membekas di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Habib Ali Habsyi bilang di sini, laqad asma'an nida laula anna fil adhan samama wa anja'ad dawa law sadaf minal qulub himama takarraratil mawa'id wal mudhakarat lakin al qulub ma wa'at wal adhan ma sami'at nasma'al ayat al-Qur'aniyah wa zawajarha wa nawahiha ka'annana la nasma' wa la tamarna bil awamir wa la intahayna 'anil manahi. القلوب قاسية ما أثرت فيها التذكيرات ولا التنبيهات والغفلة شملت القلوب من يوم يصبح الإنسان ويفتح عينه وقلبه وقالبه مع الدنيا والهمة والفكرة فيها وفي جمعها وفي تحصيلها. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وفرق جمعه وجعل الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الله ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل الغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Habib Ali bilang di sini, nasihat tuh seruan udah cukup membuat orang mendengar, tetapi masalahnya telinga kita tuli. Nasihat yang disampaikan sungguh adalah dakwah yang mujarrab, akan tetapi hati kita udah beku, udah enggak nerima nasihat lagi. Nasihat demi nasihat, mau'izah demi mau'izah, peringatan demi peringatan disampaikan, tetapi hati enggak mau menyimak. Pendengaran tidak mau mendengar. Kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, peringatan-peringatan tegasnya, larangan-larangannya, seakan-akan kita enggak mendengar. Kita enggak menjalankan perintah-perintah Al-Quran dan kita tidak menjauhi larangan-larangan Al-Quran. Hati kita beku, enggak berpengaruh pada hati kita nasihat, peringatan, bimbingan. Al-ghaflah, kelalaian udah menyelimuti hati kita. Dari sejak kita bangun pagi dari tidur kita buka mata kita, hati kita, badan kita, fisik kita udah sibuk dengan dunia. Semangat kita, pikiran kita cuma sama dunia dan bagaimana mengumpulkan dunia dan meraih dunia. Padahal baginda Nabi SAW beliau katakan, orang yang ketika bangun di pagi hari semangatnya hanya dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan semangatnya dia. Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya dan gak datang kepadanya dari dunia kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Tetapi sebaliknya, orang yang di dalam hatinya semangatnya menggapai akhirat, mencari akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kumpulkan kepadanya segala apa yang dia impikan, yang dia harapkan. Allah jadikan kekayaan di hatinya dan dunia ditundukkan oleh Allah hingga datang kepadanya, kepada orang tersebut yang hatinya penuh dengan Allah dan dengan akhirat. Ad-dunya madhahatna wa khada'atna wa iqtarayna biha wala 'ad hasabna lid-daril akhirah takalabun nas 'alayha wa badalu nafais awqatahum fi talabiha wa jam'iha
ولا عاد باله بالحرام وما يترتب عليه من العقاب وأليم العذاب في الدنيا والآخرة. Kalau dunia nih udah menipu kita dan kita tertipu dengan dunia, sehingga kita nggak ngurus lagi urusan akhirat kita, negeri akhirat kita, tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia semuanya mengejar-ngejar dunia. Mereka korbankan apa yang mereka miliki dari waktu yang berharga demi untuk mengejar dan mengumpulkan dunia. Enggak peduli dengan yang haram, enggak peduli dengan hukuman Allah dan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Syuk min wara' hadhihi al-hayah maut wa min wara'il maut akhirah wa adhab wa hisab wa arad 'ala Allah fi yawmin tawil yatajalla al-mawla fi bi wahsud intiqam wa yaqtas fihi lil madhlum min adh-dhalim la ahad yaghurru hilmullah yaqul rabbi ma adhabna rabbi ma aqabna 'ala dhanbi syudha illa madhmum fil daril akhirah. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونزوه شوكم بمرأة من الحق أعمالكم لديه محصية الحركة محصية والسكنة محصية واللفظة محصية والكلمة محصية والملائكة ينسخون أعمالكم ملك اليمين يكتب ملك الشمال يكتب السيئات كما وصف الله بقوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Al-Habib Ali bilang di sini bahwasanya syuf, setelah kehidupan dunia ini ada kematian, dan setelah kematian ada akhirat, dan di negeri akhirat ada siksa, ada hisab, perhitungan, ada pengadilan Allah di hari yang begitu panjang, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut pertanggungjawaban dari sekalian hambanya. Semuanya diadili oleh Allah Ta'ala. Allah akan menuntut orang zalim untuk menunaikan apa yang selama ini dia rampas dari orang-orang yang dizalimi. Jangan kita tertipu dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Betul Allah Maha Pengasih, tetapi Allah juga Maha Adil, akan menuntut orang-orang zalim di hari keadilan nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Yauma yab'athumullahu jami'a, hari di mana Allah membangkitkan semua dari mereka, dan Allah memberitahukan kepada mereka segala apa yang selama ini mereka lakukan, yang dicatat oleh Allah dan mereka melupakannya. Ketahuilah kalian semuanya dipantau oleh Allah Ta'ala. Amal perbuatan kalian semuanya dicatat, gerak-gerik kalian dicatat, diam kalian dicatat, tengokan kalian dicatat, ucapan kalian dicatat. Malaikat semuanya mencatat amal perbuatan kalian. Malaikat di sisi kanan mencatat kebaikan, malaikat di sisi kiri mencatat keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami semuanya mencatat segala apa yang kalian lakukan selama ini. Bataji'il insan yawmal qiyamah باتجد دواوين ملآنة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حالتك يا العاصي يا المقصر إذا أعطى كتابك وتصفحت فيه سيئاتك وذنوبك وتقول يا رب ما عملت الذنب الفلاني بتكذب ربك بتشهد عليك الجوارح التي عملت بها الذنب اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء العضو الذي تعمل به المعاصي يشهد عليك والمواعظ تكررت على أسماعنا ولكن متعظنا. Habib Ali di sini mengatakan bahwasanya kelak engkau bakal datang wahai manusia di hari kiamat, kamu akan dapati lembaran amal perbuatanmu semuanya penuh dengan catatan-catatan yang telah dicatat oleh para malaikat, kebaikan maupun keburukan. Setiap manusia akan digantungkan di lehernya kitab yang selama ini ditulis di dalamnya perbuatan mereka. Kelak kitab itu akan disodorkan oleh Allah kepada setiap individu dari kita. Allah akan mengatakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu hari ini sebagai sosok yang mengakui dosa-dosa yang selama ini kamu lakukan. Bagaimana keadaanmu, wahai tukang maksiat, wahai orang yang berpaling,
ketika kitabmu, lembaran amal perbuatanmu disodorkan kepadamu, dan di saat kamu membuka lembaran-lembaran itu, kamu dapati amal keburukan yang selama ini kamu lakukan, dosa-dosa yang selama ini kamu lakukan. Apakah kamu akan mengingkari di hadapan Allah? Ketika kamu mengingkari amal perbuatan dosa-dosa kamu ini, maka sungguh Allah akan menutup mulutmu dan menjadikan anggota badanmu yang kamu gunakan untuk maksiat bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami akan menutup, mengunci mulut mereka, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka, yang bersaksi kepada kami adalah kaki mereka atas segala apa yang selama ini mereka lakukan. Mereka akan mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kamu bersaksi kesaksian yang memberatkan kami? Maka kulit-kulit mereka akan berbicara sebagaimana Allah jadikan kulit-kulit tersebut berbicara, bahwasanya antaqanallahu alladzi antaqa kulli syai'. Allah Ta'ala yang menjadikan kami bersaksi dan berbicara. Anggota badan yang kita gunakan untuk maksiat, dia akan bersaksi dengan kesaksian yang memberatkanmu. Al-mawa'id taqarrarat ala asma'ina walakin matta'adna wa illa yakfina kitabullah wa'id. Ya kam fih minal zawajir, ya kam fih minal awamir, ya kam fih minal nawahi. Nasihat yang ada di dalam Al-Quran cukup bakal kita. Berapa banyak peringatan di dalam Al-Quran, berapa banyak perintah, berapa banyak larangan. Orang yang memiliki hati dan akal sehat akan merasa cukup Al-Quran sebagai penasehatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan pandangan rahmatnya kepada kita sekalian, membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau menyia-nyiakan rombongan gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pengen ditinggal oleh gerbongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apabila kita ingin bersamanya, ikuti beliau di dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mampu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau, mengejar ketinggalan kita dengan memperbaiki diri kita. Ya Rabbal Alamin. Wahai ajwadil ajwadin, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kamu wahai manusia di dalam kelalaianmu, di dalam dosa-dosamu? Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, dan persiapkanlah bekal untuk hari akhir kelak ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, memandang yang tukang maksiat di antara kita dengan pandangan pengampunannya, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, wa ajwadal ajwadin, wa rahimal masakin.